Oke teman-teman. Nah, malam ini saya mau share ke teman-teman tentang Nest.js ya. Jadi kita akan coba bikin API menggunakan Nest.js. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau belajarnya cepat, oke, bisa menggunakan roadmap ini. Nah, ini sering saya gunakan ya teman-teman ya. Ketika saya belajar programming. Oke, dan saya belajar framework baru. Ya, misalnya nih saya sekarang basic-nya itu di JavaScript gitu. Lalu saya ada project Laravel. Nah, saya pasti menggunakan roadmap ini. Oke. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang pengen jadi back-end developer ya, teman-teman. Atau jadi full stack developer. Nah, bisa menggunakan roadmap ini. Yang pertama, pelajari bahasa pemrograman ya. Nah, jadi kalau misalnya Laravel, pelajari tentang PHP-nya. Kalau Express.js, teman-teman pelajari tentang JavaScript-nya. Kalau Golang, Gin, nah teman-teman pelajari tentang Golangnya. Nah, setelah itu baru pelajari framework-nya. Nah, pertanyaannya, Bang, bahasa pemrograman kan itu luas banget gitu ya. Apa aja yang perlu dipelajari? Nah, jangan dipelajarin semua, teman-teman. Yang dipelajari cukup variabel, oke, operator, aritmatika, if statement, list atau array, map atau object, looping, function, OP ya. Cukup ini doang nih dipelajari. Tuh. Jadi jangan dipelajari semuanya, teman-teman. Nah, cukup pelajari yang penting-penting aja. Nah, setelah kalian menguasai bahasa pemrogramannya, oke, baru belajar framework-nya. Nah, gitu rumusnya ya. Jadi pelajari basic-nya, baru pelajari framework-nya. Dan framework-nya yang mau kita pelajari itu pun nggak harus semuanya kita pelajari dulu. Oke, misalnya nih teman-teman kan pengen bikin API ya, menggunakan Nest.js misalnya. Nah, yang dipelajari itu boleh cari tahu tentang routernya, routingnya seperti apa. Lalu pelajari tentang middleware. Nah, pelajari tentang database query, teman-teman. Ini dulu aja nih, routing, middleware, DB query. Nah, nanti prakteknya kalian bikin CRUD, API gitu ya, out API. Nah, prakteknya bikin CRUD sama out API. Sama satu lagi, protect dengan middleware. Nah, prakteknya itu teman-teman, bikin CRUD, bikin out API, lalu protect API-nya dengan middleware. Tapi materinya cukup ini doang. Routing, middleware, sama DB query. Cukup itu aja dulu. Oke. Dan ini bisa diterapkan di framework backend apa aja. Mau kalian coba di Gin, mau coba di Laravel, itu bisa-bisa aja. Nah, tapi dengan catatan ini ya, dengan catatan ini ceritanya kita apa ya, kita dalam waktu dekat harus menguasai framework-nya. Oke, dan kalau kita cari roadmap-nya di Google ya agak panjang. Nah, teman-teman bisa menggunakan roadmap ini. Gitu. Cukup pelajari bahasa pemrogramannya, lalu loncat ke framework-nya. Contohnya apa? Contohnya teman-teman mau belajar Laravel, ya udah pelajari tentang apa? PHP ya. Nah, bahasa pemrogramannya pelajari PHP, lalu framework-nya pelajari di Laravel. Tuh. Nah, di PHP pun jangan kemana-mana, teman-teman. Di PHP kalian cukup pelajari ini aja nih. Variabel, operator aritmatika, if statement, list, map, looping, function, OP. Udah itu aja. Jangan terlalu jauh belajar. Nanti kalian gak beres-beres belajar. Oke, cukup pelajari itu aja. Abis itu langsung lompat ke framework, ya. Nah, dan jangan lompat juga belajar. Jadi jangan langsung ke framework. Nah, kebanyakan yang langsung ke framework itu nanti ada masalah yang sebenarnya sepele, teman-teman. Masalah-masalah sepele, tapi karena dia nggak paham basic bahasa pemrogramannya, nah dia jadi kesulitan gitu. Jadi jangan terlewat. Oke, terlewat. Nanti kalau misalnya teman-teman pakai pengen belajar Laravel. Kalau pengen belajar Nest.js, ya. Kalau pengen belajar Nest.js misalnya atau Express.js, ya. Nah, ya udah kalian pelajari JavaScript-nya dulu, ya. JavaScript-nya dipelajari dulu ya. Kalau JavaScript sama TypeScript sih.
Nah, pelajari dulu bahasa pemrogramannya ya. Gimana itu if di JavaScript, gimana itu looping di JavaScript. Itu kalian pelajari. Nah, sama juga .NET nih. Mau pakai .NET Core misalnya kan. Oke. Ya pelajari .NET-nya misalnya pakai C#, pakai VB gitu ya. Atau C++. Ya dipelajari dulu teman-teman. Bahasanya dulu. Jadi belajarnya gampang, pelajari bahasanya dulu, baru pelajari framework-nya. Langsung ke TypeScript. Sebaiknya JavaScript dulu ya. JavaScript dulu baru pelajari TypeScript. Oke, jangan lompat-lompat ya. Nah, ini kekhususan untuk JavaScript. Kekhususan untuk JavaScript, teman-teman ya pelajari JavaScript-nya dulu, baru TypeScript ya. Sebaiknya sih jangan lompat-lompat ya. Saya tidak menyarankan dan materinya juga tidak terlalu banyak sebenarnya. So, sebaiknya jangan lompat-lompat teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi cara roadmap-nya seperti ini aja, simple. Oke, nah sekarang kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan dengan asumsi ya saya belum ngoprek Nest.js sama sekali. Oke, kita coba praktekkan roadmap yang kita desain ini. Saya save dulu. Roadmap saya taruh mana ya? Roadmap. Nah, kita coba praktekkan ya. Oke, kenapa nih? Nggak bisa di-save. Nah, kita coba. Wes, kenapa nih? Oh, salah ya. Nah, kita coba praktekin ya, teman-teman ya. Kita coba praktekin ya. Nah, tadi kan hari ini kan kita mau explore Nest.js. Berarti kita harus pelajari tentang JavaScript-nya. Oke. Bang, cari materinya gimana? Belajarnya di mana? Bingung gitu. Kalian sekarang kan udah ada ChatGPT teman-teman. Udah ada ChatGPT. Kenapa nggak pakai ChatGPT aja buat belajar? Nih, di copy materinya, oke. Lalu tulis di sini. Buatlah materi tentang buatlah materi apa nih? JavaScript ya. JavaScript tentang titik dua set. Nah, kita generate aja materinya di ChatGPT, teman-teman. Ya, kalau teman-teman bingung nyari dokumentasinya di mana, nyari tutorialnya di mana, sebenarnya nggak sulit sih. Cari di Google pun banyak ya, teman-teman ya. Tapi kalau pengen lebih cepat, salah satu opsinya sekarang teman-teman bisa generate materinya di ChatGPT ya. Kita lihat nih, kita lihat. Variabel. Oke, variabel basically itu hanyalah sebuah ini ya untuk menyimpan data, teman-teman. Nah, itu kita biasanya menggunakan variabel. Nah, kalau masih pakai JavaScript, ini belum bisa kita tulis ya tipenya. Jadi kita masih menggunakan var sama let ya, var, let, sama konstan. Nah, untuk JavaScript disarankan menggunakan let ya. Menggunakan let, var-nya sebaiknya dihindari teman-teman ya. Jadi gunakan saja let kalau pengen bikin variabel. Entah itu integer, entah itu string, entah itu double, kalian menggunakan let. Oke. Formatnya seperti ini, tidak ada yang aneh di versi JavaScript dan diakhiri dengan titik koma. Oke. Nah, lalu kita pelajari tentang operator aritmatika nih di JavaScript seperti apa. Oh, ternyata penjumlahannya pakai plus. Oh, pengurangannya pakai minus. Perkaliannya pakai asterisk. Oke. Pembagiannya pakai slash. Ya. Modulusnya pakai persen. Gitu ya. Nah, setelah itu kita pelajari tentang if statement. If statementnya seperti apa? Oh, seperti ini nih. Kita bisa declare variable. Nah, ternyata penulisan if-nya seperti ini. Jika nilai lebih besar sama dengan 70, oke, maka dia lulus. Oke, ternyata format penulisan if di JavaScript ini seperti ini. Ya. Nah, teman-teman coba kenali gitu. Cara nulisnya kayak gimana gitu ya. Cara bikin kalau misalnya multiple condition kayak gimana, itu teman-teman pelajari. Lalu kita lihat lagi nih, oh ini ada list teman-teman. Nah, list itu basically sama seperti variabel ya, untuk menyimpan data atau informasi ya. Bedanya apa sama variabel yang biasa? Bedanya itu kalau list itu dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Bedanya itu doang. Analoginya itu kayak rak buku. Oke, kayak rak buku, kayak lemari, rak buku ya. Itu kan bisa menyimpan banyak buku atau banyak baju sekaligus. Nah, itu adalah list atau array gitu. Scroll lagi ke bawah. Oh, ada lagi yang namanya map. Nah, kalau di JavaScript biasanya disebutnya objek teman-teman ya. Tuh. Nah, ini sama juga seperti list.
ya, dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Bedanya apa? Nah, kalau list itu penyimpanannya berbasis indeks ya. Indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu ya. Tapi kalau map atau objek dia berbasis key and value. Key-nya ini, value-nya ini. Key-nya ini, value-nya ini. Key-nya ini, value-nya ini. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, setelah teman-teman mempelajari list sama map, pelajari tentang looping. Tuh, ya. Looping itu perulangan. Jadi intinya kita pengen melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Nah, ketika kita berbicara perulangan, berarti kan ada ini ya, ada jumlah perulangannya berapa banyak, ya nggak? Kayak misalnya saya pengen baca buku 3 kali, nah perulangannya terjadi sebanyak 3 kali. Saya pengen keliling lapangan sebanyak 10 kali, nah berarti perulangannya sebanyak 10 kali. Saya pengen menulis selama 3 jam, nah berarti perulangannya adalah, per jam ya, yaitu adalah 3 jam, seperti itu ya. Basically hanya untuk mengulangi kode yang sama berkali-kali. Nah, kalau di sini perulangan itu perulangan yang terjadi sebanyak 5 kali. Tahu dari mana, Bang? Nah, dari sini nih, 0, oke, dimulai dari 0, oke. Nah, dijalanin, dicek dulu ya kondisinya ya, dicek dulu kondisinya 0 lebih kecil dari 5 enggak? True ya teman-teman ya, 0 benar-benar lebih kecil dari 5, oke di-print sampai nilainya 4. Nah, ketika nilainya 5, nah dia tidak di-print karena kondisinya menjadi false. Ya, 5 tidak lebih kecil dari 5. Nah, sehingga angka yang muncul ini seharusnya 0 sampai 4. Gitu ya, teman-teman. Itu adalah looping. Nah, setelah teman-teman pelajari tentang looping, oke, dan bentuk-bentuk lainnya seperti while, do while. Nah, pelajari tentang function. Function itu kayak mesin keju ya. Kalian memasukin sesuatu, lalu dia mengeluarkan output. Oke. Kalau mesin keju itu kan inputnya adalah susu, ya. Outputnya apa? Outputnya adalah keju, teman-teman. Function itu seperti itu. Nah, basically function ini digunakan untuk menyederhanakan logic yang terlalu rumit. Nah, jadi kita bisa bikinin function. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau nanti kita pengen menghitung, kita tidak perlu menulis rumusnya berulang kali. Ya, tinggal panggil functionnya dan selesai. Tujuannya itu ya, salah satunya. Nah, lalu setelah belajar function, teman-teman pelajari tentang OP, Object Oriented Programming. Oke. Nah, ini intinya sebuah paradigma sih ya. Jadi kita pengen bikin aplikasi tapi nanti aplikasinya itu dalam bentuk objek-objek. Oke. Ada yang namanya kelas, ada yang namanya objek. Kelas itu apa, Bang? Kelas itu kayak denah rumah. Sedangkan objek itu rumah itu sendiri ya. Kelas itu denah rumah, objek adalah objek itu sendiri. Nah, satu kelas bisa digunakan untuk banyak objek sama seperti perumahan ya. Kalau kalian lihat perumahan, itu kan ada banyak ya. Nah, tapi kan ketika saya bikin, mereka bikin rumah, itu kan bukan berarti mereka menggunakan banyak denah, bisa jadi mereka menggunakan satu denah aja. Nah, itu sama dengan kelas dan objek. Kelasnya adalah denah rumah, objeknya adalah rumah itu sendiri, gitu ya. Nah, pelajari di kelas itu ada apa? Ada konstruktor, ada metodenya. Metode itu function. Function yang ada di dalam kelas biasanya disebut dengan metode. Lalu pelajari juga cara penulisan propertinya. Di JavaScript ini agak beda ya. Jadi penulisan propertinya seperti ini. Nah, itu kalian harus bisa. Oke. Udah gitu cara membuat objeknya ini pun harus bisa tuh. Seperti ini ya. Habis itu ya udah selesai. Habis itu udah selesai teman-teman. Oke. Cukup belajarnya sampai situ aja ya. Variabel, operator aritmatika, if statement, list, map, looping, function, OP. Udah kelar. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah kelar baru kita loncat ke framework-nya. Nah, di framework-nya jangan terlalu dalam juga. Pelajari tentang routing, middleware, sama DB query ya, teman-teman ya. Supaya kita bisa nyimpen data ke database. Nah, contohnya kita mau belajar apa nih sekarang? Kita mau belajar Nest.js. Nah, hal yang pertama yang akan saya cari tahu adalah cara routingnya seperti apa di Nest.js. Nah, boleh baca dokumentasinya langsung, ketik aja Nest.js docs, kita buka. Nah, dokumentasi ini kan ada banyak banget ya isinya. Ini nggak usah dipelajarin semua teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen belajarnya cepat ya. Ya kalau mau dipelajarin semua ya silahkan, nggak masalah juga.
Nah, cari tahu dulu tentang routingnya kayak gimana. Kita lihat, ya, nah, gimana routingnya? Kita lihat, saya buka semua ya. Routing, root. Nah, nggak dapat Nest.js root. Nah, oke, keywordnya router kalau di sini. Nah, kita lihat gimana cara bikin routernya. Oke, oke. Kita lihat controller first step. Kita lihat dari first step ya. Nah, atau langsung kita praktek aja. Langsung praktek aja boleh. Kita langsung praktek aja. Saya sekalian kita jalanin ya projectnya. Nah, kita masuk ke dokumen. Kelihatan nggak nih? Oke, kita masuk ke dokumen. Saya masuk ke backend. Saya bikin npm. Oke, sepertinya ini ya. Kita install package-nya dulu secara global. Set. Nah, nanti kita bikin projectnya pakai Nest ya. Nest spasi new project name. Thank you yang bantu tap-tap. Boleh nih dibantu tap-tap teman-teman. Oke, agak lama. Nah, nanti bikin projectnya gampang ya. Ketik Nest new project name. Cukup mudah ya teman-teman ya. Kita coba bikin projectnya. Oke. Nah, kita lihat nanti setelah jadi ada folder src. Oke, isinya ada beberapa file. Ada modul service controller. Oke. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya. Cukup detail teman-teman penjelasannya. Cukup detail dan sangat informatif. Sepertinya ya sebaiknya dibaca ini apa ada file apa aja di sana ya. Ada controller. Oke. Load of module. Oke. Ada basic service with single method. Oke. Ada main.ts. Oke. Tunggu. Nah, sambil menunggu kita baca dokumentasinya, teman-teman. Nah, ada main.ts. Nah, ini adalah entry file ya. Berarti kayak semacam file yang pertama ya yang akan dieksekusi. Oke. Oke, isinya seperti ini. Ya, cukup simpel. Listen ke 3000. Berarti kalau saya pengen ganti portnya tinggal kita ganti ya menjadi port 5000 ya. Kita lihat lagi teman-teman ya. Saya cukup terkesan dengan bagian di sini ya. Cukup simpel kok. Kita lihat lagi ya. Oke. Nah, ini cara menjalankan seperti ini. Ketik npm run start. Oke. Kalau ini apa nih? Kalau ini oke, bisa di watch juga ya. Berarti nanti ketika ada perubahan otomatis ke update teman-teman ya API-nya. Nah, itu bisa menggunakan npm run start titik 2 dev. Kita coba ya nanti ya. Kita lihat lagi. Clean. Oke. Nah, ini kayak seperti auto fix-nya ya. Auto fix with Aslin. Oke. Format oke, with Prettier. Sudah ya. Sudah ya. Untuk halaman pertama yang kita lihat ini cara installnya, cara bikin projectnya, lalu lalu isi filenya ada apa aja ya, dijelaskan juga tentang main TS, app service dan sebagainya. Lalu dijelaskan juga uh, main TS itu isinya apa. Nah, di sini kita bisa ganti portnya ya menjadi 4000. Lalu dijelaskan juga cara menjalankannya ya menggunakan npm run start. Kalau pengen hot reload, teman-teman bisa pakai npm run start dev. Oke, cukup simpel ya. Cukup simpel, masih menunggu. Ya, installnya cukup lama nih di saya. Installnya cukup lama ya. Oke, nah sudah beres. Saya ketik nest create nest API. Kita bikin project baru ya. Tidak bisa. Why? Apa yang salah? Kita lihat perintahnya teman-teman ya. Nest new, sorry. Nest new ya. Bukan nest create. Nest new nest API. Enter.
Lagi coba nest ya. Saya pakai npm aja. Ya, kita tunggu dia lagi menginstal projectnya, project Nest.js teman-teman. Nanti setelah jalan langsung kita coba jalanin aja ya, menggunakan npm run start dev ya, supaya nanti ketika ada perubahan dia otomatis akan hot reload. Nah, kita coba jalankan. Kita tunggu dulu, masih menginstal, masih progress, oke. Dan dia ngasih copy di sini ya, luar biasa. Ada kopinya loh di sini. Ya, kita tunggu. Oke, nah setelah itu kita coba jalanin ya. Jalannya kayak gini. Pakai npm run start dev. Atau kita buka dulu di VS Code boleh ya. Kita buka dulu di VS Code. Set. Nah, gini. Kita buka dulu di VS Code. Oke, salah. Kita masuk dulu ke direktorinya ya. cd nest API. Lalu kita buka dengan code spasi titik. Nah, setelah itu kita jalankan ya. Jalankan dengan npm run start dev. Oke, nah sampai sini seharusnya langsung udah jalan ya. Oke, masih compile. Oke, masih compile. Kita lihat. No error. Oke, apakah sudah bisa langsung dibuka? Kita coba buka ya di port 3000. Ya, berhasil ya teman-teman tuh. Hasilnya hello world. Kita lihat nih. Ada apa di main.ts ya. Seperti itu isinya. Di mana hello world-nya? Hello world-nya di sini. Get hello. Oke. Lalu modulnya kita lihat controllernya. Controllernya seperti ini. Oke. App controller. Namanya get hello. Oke. Requestnya add get. Oke. Nah, di mana saya setting routernya nih? Saya nggak tahu ya, teman-teman, setting routernya seperti apa. Karena belum dilihat ya. Belum belum kelihatan ya kalau kita lihat dari sampel code-nya. Cara bikin routernya. Saya belum tahu nih. Dia bakal kayak gimana ya, teman-teman ya. Tetapi di sini ada clue add get itu mungkin maksudnya adalah get request, teman-teman ya. Nah, di sini ada app service get hello. Oh, oke, saya paham deh. Dia bikin kayak service gitu. Basically saya bisa return langsung sebenarnya. Nah, saya bisa return langsung dari sini. Kita coba. Halo, bro. Nah, bisa ya, teman-teman ya. Basically saya bisa return langsung di sini. Nah, pertanyaannya gimana nih si get hello ini bisa menjadi indeksnya ya, indeks halaman pertama yang dibuka ya. Endpoint apa yang nyebutnya ya? Apa yang nyebutnya ya? Kita lihat di sini app controller, oke. Oke, get hello, ya, get hello benar. Ya, kok bisa? Gitu. Kok bisa masuk ke apakah di sini? Apakah di sini, teman-teman? Root, expect. Tapi kayaknya ini buat tes deh kalau kita lihat ya. Ini buat testing. Sepertinya buat testing sih kalau menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu ya. Mana TS? Oke, kita lihat. No clue ya. Kalau dari sini saya nggak menemukan clue kayak gimana cara bikin routernya. Oke, mari kita lihat dokumentasi ya. Kalau dilihat dari sini saya nggak ada clue sih cara bikinnya gimana. Kita lihat di dokumentasi. SJS, oke, atau di ChatGPT kira-kira update ya. SJS tambahkan endpoint slash um, products yang akan return products. Kita coba generate ya di ChatGPT. Oke, get products. Oke, lalu bikin filenya di mana? Di app controller di sini. Lalu kita ngapain nih? Kita bikin metode baru. Oke. Coba aja teman-teman.
Oke, apakah gitu doang? Kita lihat. Oke, saya paham teman-teman caranya. Saya paham caranya ya. Oke. Nah, caranya itu ternyata kita tulis di sini langsung ya. At get to products. Berarti kalau saya tulis at get customers dan ini saya ganti jadi get customers. Berarti saya akan membuat endpoint baru ya. Namanya adalah slash customers. Nah, seperti itu ya. Nah, itu cara bikin endpoint baru. Oke. Bisa seperti ini, at get customers. Berarti kalau pengen post tinggal diganti post ya. Pertanyaan saya, gimana kalau misalnya ada parameternya? Bagaimana kalau misalnya ada parameternya? Maksudnya kayak gimana bang? Contohnya kayak gini, products ID 1 ya. Nah, gimana caranya nih? Kalau misalnya ada query parameternya, ada ID-nya. Oh, ternyata pakai titik 2. Kita coba ya teman-teman. Pakai titik 2. Saya bikin endpoint baru. Kita kasih titik 2 ID di sini. Kita lihat lagi. Add param ID. Kita masukkan parameternya. Set. Sepertinya salah. Sepertinya salah. Oh, diimport dulu ya. Kita import dulu, boleh. Di bagian atas, controller, get param, udah diimport. Get product by ID. Saya kopas saja. Oke, apa yang salah ya tadi? Yang salah tadi, oh oke, kita belum menambahkan ID stringnya ya. Nah, kayak gini. Nah, kita coba ya. Berarti kalau nanti teman-teman pengen bikin sebuah endpoint yang ada ID-nya, kayak product slash ID, bisa kayak gini ya formatnya. Tuh, bikin method get product by ID, tambahkan parameter ID-nya pakai titik 2, oke, dan tambahkan ini juga nih. Ya, jadi poin yang pentingnya itu adalah ini. Titik 2 ID sama ini, add param ID, ID string. Oke, kita coba products 3. Nah, bisa ya teman-teman. Bisa ya teman-teman ya. Mudah ya. Mudah ya. Nah, ini untuk get request minimal inilah teman-teman ya. Minimal bisa bikin kayak gini. Oke, bisa bikin endpoint yang products seperti ini. Bisa juga bikin endpoint yang ada ID-nya. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita coba endpoint post teman-teman untuk menambahkan produk baru. Berarti cara bikinnya tinggal kasih post di sini. Ya, seharusnya kayak gitu ya. Post products atau kita coba minta di ChatGPT. Buatlah post products, update products, delete products. Product. Ada ID-nya ya. Nah, untuk datanya ada product name dan price. Enter. Set. JavaScript sama TypeScript itu beda sih. Beda banget sebenarnya. Nah, kita lihat ya hasil dari ChatGPT-nya, teman-teman. Untuk postnya dia kayak gini. Misalnya kita copy dulu ya. Kita copy baru kita bahas teman-teman ya. Saya copy. Bodinya nggak mau. Oke, bodinya perlu ditambahkan ya di importnya. Kita tambahkan dulu. Postnya nggak mau. Postnya juga perlu ditambahkan. Oke, tambahkan postnya. Nah, lalu kita tambahkan yang update. Yang update itu pakai put ya. First impression saya ketika melihat kode Nest.js ya yang ini itu cukup kagum sih. Karena ya terlihat mudah ya teman-teman untuk bikin endpointnya. Coba yang delete. Oke, nah ini sama ya, harus diimport juga. Berarti di sini. Oke, kita import semua. Nah, habis itu selesai ya. Nah, kita bahas yang post dulu nih. Oke, untuk metode kayaknya bebas ya. Kayaknya bebas nih, ya. Metodenya bebas ya, teman-teman ya. Nah, kita bahas yang post dulu nih. Oke, nah kalau yang post. Nah, kalau yang post itu bedanya ya get-nya diganti jadi post ya. Metodenya berubah.
Nah, kalau butuh query parameter lo bisa pakai titik 2 ID sama seperti di atas. Lalu di bagian ininya itu bukan param ya, tapi body, teman-teman. Oke. Body dan di sini didefinisikan ya. Yang mau ditangkap itu apa aja. Oke, ada product name dan price. Seperti ini. Nah, bisa juga ditangkap di sini. Saya kurang paham nih kenapa dia bikin kayak gini ya. Saya nggak ngerti nih. Sebentar, body. Oke, mungkin maksudnya bodinya itu hanya boleh diisi dengan product name sama price. Nah, di sini kita tangkap product name dan price yang ada di body. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Oke, simple. Nah, untuk update-nya itu pakai put ya. Yang tadi pakai post, yang ini pakai put dan dia masih menggunakan body. Nah, kalau yang put di sini ada param ID sama body. Nah, kenapa ada dua? Karena ketika kita pengen mengupdate ya, kita pengen ngambil query parameter ID di sini. Dan kita juga pengen mengambil bodinya. Nah, makanya ada dua di sini. Ada param ID sama body itu sendiri ya. Gitu. Oke, nah bagian bawahnya sama aja. Nah, untuk delete set. Nah, untuk delete karena kita tidak mengirim data ke delete ya, tidak mengirimkan body. Nah, di sini yang delete cukup ditulis dengan param ID. Sesimpel itu, teman-teman. Ya, simpel itu. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu. Saya coba akses lewat Thunder Client aja ya. Nah, kita pakai Thunder Client aja. Saya bikin collection baru. Good. Nah, kita bikin request. Oke. Saya duplikat. Yang ini post ya. Ya, kita bikin produk saja namanya. Set. Nah, yang ini ganti jadi post. URL-nya sama-sama nembak ke localhost 3000 ya. Nah, gini. Oke, bisa ya yang get-nya. Yang postnya kita coba tambahkan ini ya, tambahkan bodinya. Oke, post salah ya. /products. Nah, ya kan itu ya. Sepertinya maksudnya itu ya. Jadi harus didefinisikan si product name sama price-nya. Saya tulis di sini misalnya gue dengan filter 12 ya. Filter 12. Nah, harganya adalah 1000. Save. Tuh ya, berhasil dibuat. Gunakan filter 12 dengan harga 1000. Nah, untuk putnya kita duplikat produk saja. Nah, ini tinggal diganti jadi put dan masukkan ID di sini. Bodinya sama ya, seperti create, seperti post teman-teman. Tuh. Untuk delete kita duplikat lagi. Kita ganti dengan delete. Ya. URL-nya sama seperti put. Tuh ya, bekerja teman-teman. Satu lagi yang get/id products. Nah, saya masukkan ID-nya. Set, bisa ya. Product with ID 1. Yang atas ini belum saya update, jadi produk saja. Nah, gitu. Kelar ya, terkait dengan routing. Oke. Bisa langsung dari controllernya. Tapi saya kok ngerasa kalau kodenya ditaruh di sini semua terlalu ramai ya. Gimana cara misahinnya? Oke, nah gitu tuh. Gimana cara misahinnya? Coba kita tanya ChatGPT. Bagaimana kalau saya ingin membuat slash customer endpoint customer ya pada file terpisah dengan fitur yang sama dengan products. Set, kita minta di ChatGPT, boom. Nah, nanti kita masuk ya. Nanti kita masuk ke DB, teman-teman. Kita fokus ke routing dulu nih, sesuai dengan roadmap-nya ya. Kita pelajari tentang routingnya dulu. Oke, setelah kita matang di routingnya, baru kita pelajari tentang middleware dan DB query ya. Nah, kita lihat nih caranya gimana. Apakah bisa dipisah? Karena kalau semuanya ditaruh di sini ya repot juga teman-teman ya.
Nanti kita gimana untuk memaintenance-nya kalau misalnya semua endpoint kita taruh di dalam satu file. Tentunya tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita lihat cara bikinnya gimana. Oke, cara bikinnya gimana? Kita lihat ya. Kita diminta untuk bikin file baru namanya customer controller.ts. Oke. Nah, kita bikin file baru di dalam directory yang sama. Biasanya di directory src. Oke, nggak apa-apa. Dia mintanya di dalam directory yang sama ya. Kita bikin namanya customer controller.ts. Kita ikutin aja. Oke. Nah, lalu isinya adalah ini ya. Isinya sama dengan yang produk. Oke. Ada get customer, ada create customer, ada update customer, dan ada delete customer. Saya save, lalu ngapain lagi? Buka file app modul, kita diminta untuk membuka app modul. Nah, ini basically sama ya isinya. Mirip-mirip dengan app controller, tapi kita bikin namanya sekarang jadi customer.controller.ts. Lalu kita diminta untuk membuka app modul yang ini. Disuruh ngapain? Import customer controller. Oke, kita diminta untuk mengimport customer controller. Uh, kemungkinan di sini ya importnya ya. Coba kita lihat ya di sini ya. Nah, tambahkan customer controller ya di tab. Nah, setelah ditambahkan kita lihat lagi. Udah ya, gitu doang ya, teman-teman. Gitu doang sepertinya. Oke, jadi stepnya kalau misalnya teman-teman pengen bikin endpoint baru dan di file yang terpisah, tinggal bikin filenya customer.controller.ts. Oke. Nanti jangan lupa ditambahkan ini juga nih ya, customer add controller, masukkan customer di sini ya, teman-teman, di dalam metanya. Nah, lalu di sini ya udah, ini nggak perlu kita tulis customer lagi ya, karena sudah didefinisikan di bagian atas. Tidak seperti app controller ya, itu kan perlu kita definisikan. Tapi kalau di customer tidak perlu lagi karena di atasnya sudah kita definisikan customer nih. Nah, jadi teman-teman nggak perlu definisikan seperti ini. Nah, udah nggak perlu lagi tuh kita definisikan seperti itu ya. Karena di bagian atas sudah kita definisikan kalau ini adalah controller untuk endpoint customer. Ya, seperti itu. Kita coba ya, kita coba teman-teman. Nah, kita coba ya. Saya copy. Kita duplikat aja. Oke, saya ganti jadi customer ya. Wes, delete. Oke, kita rename dulu ya. Jadi customers. Kita rename. Lalu kita ganti endpointnya ya. Endpointnya arahkan ke customers. Not found. Not found. Coba. Saya definisikan dulu nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita lihat kenapa dia not found. Nah, saya bikin customers. Ketika saya get found, ketika saya get itu juga nggak bisa. Ya ini juga nggak bisa. Semuanya nggak bisa kayaknya. Ya semuanya nggak bisa ya teman-teman. Kita lihat apa yang kurang. Oke, apa harus saya stop dulu? Kita stop dulu coba. Kita stop lalu kita jalankan lagi ya. Nah, kita lihat. Oke. Oke, nggak bisa. Nggak bisa bro. Belum di save. Belum di save ya teman-teman ya. Masalah basic banget. Belum di save. Kita buka. Masih nggak bisa. Masih nggak bisa bro. Kita lihat ya. Masalahnya di mana ya? Sudah ditambahkan customer controller. Di sini ada. Oh salah ya. Nggak pakai S nih. Nah, kita tambahkan S ya. Nah, udah bisa tuh teman-teman. Yang get customer slash ID-nya. Kita lihat nggak bisa. Yang customer-nya udah bisa nih. Oke, tapi yang lainnya nggak bisa nih. Yang lainnya nggak bisa ya. Ini coba yang oh yang ini emang belum ada ya. Yang ini belum kita buat teman-teman. Nah itu kalau pengen didefinisikan juga bisa juga. Berarti kita buat dulu ya. Di sini get customers by ID. Nah, get customer by ID. Nah kalau pengen dibikin bisa juga tuh. Tinggal didefinisikan dan
bisa ya. Dan untuk get-nya ini, untuk get by ID-nya ini, untuk post-nya ini belum nih. Ternyata dia minta ada data emailnya. Coba kita lihat ya. Di sini dia minta datanya itu adalah customer name sama email. Nah, berarti harus kita definisikan di sini. Customer name-nya siapa? Misalnya Alex. Emailnya adalah Alex @waterboom.com gitu ya. Set yang update-nya juga ya kita sesuaikan. Kita tes. Nah, bisa ya teman-teman untuk endpoint postnya, untuk put-nya kita coba juga. Bisa juga. Untuk delete-nya kita coba juga. Bodinya nggak harus diisi ya kalau delete ya. Nah, bisa juga. Nah, berarti kalau pengen nambahin endpoint baru, ternyata caranya cukup mudah. Kita bikin file baru namanya customer.controller.ts, lalu di bagian export kelasnya itu kita kasih meta ya. Meta add controller dengan parameter nama endpointnya, yaitu customer. Nah, setelah itu ya sama aja. Kita bikin add get, add post, add put, dan add delete. Ya, sesimpel itu. Mudah ya teman-teman. Udah ya. Berarti kalau nanti teman-teman mau bikin endpoint baru ya tinggal bikin file baru aja. Namanya misalnya supplier controller.ts. Nah, bisa seperti itu. Gitu. Bisa nggak dipisah? Kita coba bisa ya. Saya iseng, saya pengen saya pisah. Saya taruh di sini controller. Set. Nah, gimana kalau saya pisah tuh? Wes. Apakah kodenya masih tetap bekerja? Kita lihat ya. Saya stop dulu. Kita compile lagi. Kita coba pisah ya filenya di dalam directory controller. Masih error. Error kenapa nih? Font one error. Oke. Linternya belum bentar. Belum di-save, teman-teman. Lagi-lagi belum di-save. Oke. Lagi-lagi ya. Kita jalanin lagi. Kita jalanin lagi. Nah, oke. Sudah jalan ya. Nah, ternyata bisa di dalam directory ya. Seperti ini, teman-teman. Jadi nggak harus ditaruh di root. Jadi kalau pengen rapi ya, kalian taruh di dalam directory seperti ini. Lalu kita lihat. Kok bingung ya? Nah, di sini masih jalan, teman-teman ya. Masih jalan tuh setelah saya pindahkan ke directory. Ya, saya rasa cukup mudah ya si Nest.js ini, cukup mudah teman-teman. Oke, tapi yang memang mungkin agak baru di Nest.js ya, buat teman-teman yang baru belajar backend itu di sini ya. Ada dia mainan meta sih, add get products, add get product id gitu ya. Lalu kalau misalnya di controller baru ya teman-teman bisa mendefinisikan seperti ini. Dikasih meta tuh si controllernya sehingga semua yang ada di bawah itu endpointnya akan menggunakan customer/id gitu ya. Ya, cukup mudah. Routingnya seperti itu teman-teman di Nest.js. Saya rasa cukup mudah, cukup mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke roadmap yang kedua, yaitu adalah middleware. Nah, gimana cara bikin middleware-nya? Oke, nah gimana caranya? Kita coba lihat ya. Bagaimana membuat middleware untuk memproteksi endpoint/customer ya. Nah, tadi kan kita sudah bikin endpoint/customers. Oke, nah sekarang kita pengen protect endpoint. Nah, kita lihat caranya. Oh, ternyata caranya adalah kita bikin dulu middleware-nya ya, berdasarkan ChatGPT, teman-teman. Kita bikin dulu middleware-nya, kita lihat apa yang perlu ditambahkan di sana. Di sini kita lihat middleware-nya seperti apa. Saya penasaran juga nih. Nah, middleware-nya seperti ini. Oke, good. Kita copy aja. Kita bikin di directory yang sama dengan app controller. Oke, boleh. Nanti kita coba bisa ya di directory yang terpisah. Tapi kali ini kita ikutin dulu tutorialnya. Mari kita tidak terlalu banyak ngide dulu teman-teman. Kita pastikan berhasil dulu ya. Out middleware.ts. Kita tempel. Oke. Nah, setelah itu ngapain nih? Nah, ini kan error ya. Ini error. Kenapa nih?
Oke, nah berarti di sini nanti seharusnya ada logic untuk ngecek ya, dia itu udah login atau belum. Oke, dia itu punya token atau enggak. Nah, itu nanti diceknya di middleware. Oke, untuk sekarang saya bikin dia menjadi false. Oke, nah jadi dia tidak tidak akan masuk ke endpoint-nya, teman-teman. Ya, setelah itu kita lihat kita diminta untuk mendaftarkan middleware-nya di dalam appmodule.ts. Nah, kita buka appmodule.ts. Kita daftarkan di mana nih? Kita daftarkan di providers ya. Oke, service. Oke, oke. Di providers, oke, nggak apa-apa. Nah, sebelum app service ya, saya tambahkan out middleware. Kita import. Set. Nah, kita import teman-teman. Kita lihat lagi. Di bagian bawahnya, apa ada yang perlu saya tambahkan? Sepertinya perlu. Oke, kita update export class app modulnya menjadi seperti ini. Oke. Dan ini error teman-teman ya. Kita lihat apa yang kurang. Sepertinya kurang importnya doang ya. Kita import aja nih Sines modulnya sama middleware customer-nya. Setelah itu di save ya. Jangan lupa di save teman-teman. Nah, di sini di sini saya paham sih kodenya. Di sini kita ingin menentukan, oke, roots mana yang ingin kita proteksi, ya. Nah, kita kan sudah punya roots customer ya. Tuh, bisa diakses ya. Nah, saya pengen proteksi root customer ini. Nah, tinggal kita masukin aja di sini. Customers. Kita coba. Nah, unauthorized. Oke, sesimpel itu. Ya. Nah, jadi harus tahu tuh cara bikin middleware-nya ya di poin yang kedua. Setelah teman-teman tahu cara routingnya, pelajari tentang middleware-nya. Jadi teman-teman bisa proteksi endpoint yang udah teman-teman buat. Gitu. Nah, setelah itu baru pelajari tentang DB query. Nah, kita lihat lagi di Nest.js ya. Nest.js database. Project Nest.js ya, teman-teman. Lagi ngoprek Nest.js nih. Nah, kita lihat ya. Di Nest.js sebenarnya udah ada juga nih ORM-nya ya. Oke, udah ada juga nih. Ya, ORM. Oke, ORM. Ya, bebas teman-teman mau pakai ORM silahkan. Ya, seperti itu bentuknya. Oke, oke. Oke. Oke, atau mau pakai Prisma aja boleh juga ya. Saya pakai Prisma aja untuk DB query-nya, teman-teman. Saya pengen pakai Prisma aja. Kita pakai Prisma aja ya kali ini. Atau mau pakai bawaan Nest.js boleh juga ya. Kita coba ya. Bawaan Nest.js galau banget ya. Kita coba bawaan Nest.js ya. Cuman saya nggak tahu nih, apakah sudah lengkap atau enggak nih ya. Apakah sudah ada migrasinya? Hmm, oke, nggak tahu ya. Saya ngelihat nggak mudah sih ya. Nggak terlalu mudah teman-teman. Kalau yang saya lihat ya. Kalau kita lihat sekilas nggak terlalu mudah gitu. Agak mager ngopreknya ya. Kita lihat dulu coba. Apakah DB query-nya bisa dipelajari dalam waktu cepat? Oke, nah ini kalau saya lihat style-nya si apa ya, si Nest.js. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen bikin DB query itu otomatis harus dibikin di service ya seharusnya. Nah, service ini nanti dipanggil di controller ya. Gitu. Jadi ya jangan langsung di controller. Basically nggak apa-apa sih sebenarnya kalau teman-teman pengen bikin di controller langsung silakan. Tapi kalau digabungin itu agak lebih repot untuk testingnya. Nah, jadi sebaiknya dipisah. Karena ketika teman-teman pisah, teman-teman bisa tes service-nya secara independen tanpa membawa logic yang ada di controller. Gitu. Oke, kita coba bikin ya, teman-teman ya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, saya agak bingung baca dokumentasinya. Jujur dokumentasinya tidak semudah Laravel ya, teman-teman ya. Masih agak ribet ya. Masih agak ribet. Oke, kita coba. Um, um, Nest.js operasi adalah query select insert update dan delete pada table products customer ya, customer
customers dengan customer name dan apa ya tadi? Saya lupa nih. Customer name dan email ya. Dan email. Oke, set. Iya, lagi ngoding back end ya, teman-teman. Catch di JS. Skip dulu. Kita fokus ke yang utamanya dulu nih malam ini, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Kita lihat apa yang dia minta nih di Oke, kita diminta untuk install dulu MySQL. Oke, saya pakai MySQL aja ya, teman-teman ya. Kita jalankan dulu SAMPP-nya. Set. Oke, saya lupa passwordnya apa ya. Lupa lagi passwordnya. Nanti kita bikin user aja ya, teman-teman. Bikin user aja. Saya lupa password si MySQL-nya. Nah, di sini kita install dulu nih Nest.js type ORM-nya dan MySQL-nya install dulu. Setelah itu kita melakukan konfigurasi di app-module.ts. Kita lihat app.ts ngapain nih? Kita diminta untuk oke, ada tambahan di bagian importnya ya. Cukup panjang. Nah, kita diminta untuk menambahkan kode ini ya, di bagian importnya. Set. Masih error karena kita belum mengimport si type ORM-nya. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu saja. Ada grup buka capengoding.com aja, teman-teman. Ini prosesornya ini sih standar ya, Ryzen 5 5500. Oke, nah setelah itu kita ngapain? Setelah itu kita ngapain nih? Di sini kita diminta untuk kita import dulu ya, tapi customernya masih error nih. Ya, customernya masih error nih. Oke, sepertinya disuruh bikin modelnya dulu ya. Model customernya kita bikin dulu. Nah, pertanyaannya bikin di mana nih? kita diminta untuk bikin file customer entity.ts ya. Kita bikin filenya aja. Customer entity.ts. Oke. Kita copy kodenya. Set. Nah, ini kita belum ngomongin strukturnya ya. Nanti kita rapiin lagi ya, teman-teman ya. Karena saya di sini mengikuti tutorial aja. Nah, sudah saya bikin lalu kita import di sini. Good. Nah, setelah itu kita ngapain? Bikin servisnya. Oke, kita copy aja ya servisnya. Servisnya namanya adalah customer service.ts ya. Feeling saya bisa dipindahkan juga di dalam sebuah directory ya, teman-teman. Tapi ya kita bikin di sini dulu sesuai dengan tutorialnya. Oke, ada yang merah. Kita lihat yang merah di bagian mana. Di bagian ID. Seperti incumbent. What? Oke, apa maksudnya? Kita minta penjelasan dari ChatGPT. Oke. Nah, kita diminta untuk update kode update customer-nya. Apakah fix? Tidak ya. Tidak fix nih. Find one. Number. Find one. Number. Oke. Kita ikutin dulu teman-teman. Kita ikutin dulu ya. Kita biarkan dulu error. Kita sudah bikin service. Lalu kita diminta untuk bikin customer control. Udah ya. Ini udah kita bikin customer controllernya. Nah, lalu kita update nih si customer controller. Nah, kita update. Oke, tadinya kita cuma nge-return string doang ya. Tinggal kita ganti. Nah, di sini kita memanggil service ya, teman-teman ya. Tuh, seperti ini caranya. Kita panggil service-nya. Di konstruktornya kita definisikan service-nya seperti ini. Oke, boleh. Good. Kita coba definisikan di konstruktornya. Nah, kita definisikan service-nya ya. Tadi kan kita sudah bikin customer service. Kita definisikan di konstruktor kelasnya. Lalu di bagian ini kita update ya. Nah, supaya dia memanggil
supaya dia memanggil servisnya, teman-teman. Servis itu nanti yang berkomunikasi langsung dengan database ya. Sebenarnya bisa juga kok langsung di sini, tapi ya idealnya ya kita bikin servisnya. Jadi dia berada pada kelas yang terpisah, kayak gitu ya. Idenya seperti itu. Nah, ini mau saya update semua juga boleh nih. Kita copy aja semua ya. Set 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 set. Oke, customer-nya diimport dulu. Ya, yang merah-merah diimport lah intinya. Tapi customer service-nya masih error nih. Nah, kenapa nih? Kita lihat ya. Oke, oke. Find one. Oke, saya coba lihat SJS terbaru ya. Find one. ORM by ID error. Lemot. Oke. Find one. Sudah benar sih kalau kita lihat ya. Tapi di sini merah nih. Customer repository find one merah teman. Kenapa ya? ID number. Apa masalahnya? Ada yang tahu kenapa ini? Ada yang tahu kenapa ini? Find one. Hmm, lagi bikin ini ya, bikin Nest.js teman-teman. Kita bikin API dengan Nest.js. Find one by nah ini juga nggak bisa nih. Find one by ID nggak bisa juga nih. ID is changed. Oke, oh udah berubah ya. Udah berubah jadi ini. Oke, sudah berubah jadi ini. Lalu sepertinya ada update kodenya ya. Makanya yang di ChatGPT itu yang nggak up to date. Nah, kode terbarunya itu pakai find one by. Oke, dan tuliskan ID-nya seperti ini. Ya, jadi ada sedikit update di Nest.js-nya. Oke, di versi ChatGPT-nya masih belum up to date ya di bagian ini. Oke. Setelah saya cari tahu di Stack Overflow, ternyata versi terbarunya menggunakan find one by ID. Ya. Ya, itu ada yang jawab juga tuh. TWRM baru jadi pakai where oke sih. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita save lalu kita jalani. Belum bisa dijalani ya. Saya ini kok nggak ada migrasinya nih. Gimana migrasinya nih? Apakah saya perlu buat tabelnya dulu di MySQL? Nah, apakah saya perlu buat tabelnya dulu di MySQL? Kita lihat ya, teman-teman. Set. App module TS, operasi code, oke. Get module, oke. Jika Anda menggunakan ORM, maka Anda sebenarnya tidak perlu membuat tabel. Oke, tidak perlu membuat tabel. Kalau masih bisa data berdasarkan oke. Ya sudah, oke. Lalu kita lihat menggunakan for root. Oke, berarti saya tinggal ini ya, tinggal konfigurasi database-nya aja ya. Nah, saya lupa nih si PHP my admin di type ORM. Oke, ada yang bantuin nih. Thank you nih, Mas Yo ya. Di type ORM dikasih synchronize true. ORM synchronize di bagian mana? Synchronize. Oke. Di sini kali. Oh, ini udah true kok. Ini sudah true ya. Nah, oke. Nah, itu udah di ChatGPT sih tadi ya. Jadi ya mungkin ChatGPT-nya sudah mengarahkan, sudah mengatur konfigurasinya menjadi true ya. Kita coba dulu bikin database-nya. Thank you Mas Yo, by the way. Bahasa yang rekomendasi boleh, JavaScript boleh, Dart boleh, Python boleh, bahasa C juga boleh, silakan teman-teman. Database. Oke, saya bikin database baru, demo aja. Nah, saya pengen bikin user baru. Di mana bikinnya ya? SQL. Oke. Saya lupa nih di sini nih.
Di mana ya? Coba ulang deh. Bikin user baru ya. Atau bisa pakai root ya. Coba pakai root ya. Nama DB-nya tadi saya bikin nest DB aja ya. Saya bikin nest DB aja. Nest MySQL localhost, username-nya root, passwordnya kita kosongin aja. Database-nya nest DB. Kita coba ya. Lalu kita jalankan dengan perintah npm run start dev. Error ya. Please make sure the argument kesalahan edit this model context. Apa nih? Ada masalah sama teman ya. Please make sure the argument customer service at index 0 available. Oke. Kalau kita lihat ya dari penjelasan di sini itu kayak nggak terdaftar gitu ya si customer service ya. Coba kita lihat di app modulnya. Apakah sudah kita daftarkan? Ternyata belum, teman-teman. Nah, karena itu terkait dengan service dan kita lihat di sini ada service, mungkin kita perlu menambahkan itu di sini seharusnya nih. Oke, kita lihat. Nah, berhasil ya. Coba kita lihat database-nya. Apakah tiba-tiba akan ada tabel customer? Ternyata ada ya, teman-teman. Tabel customer-nya langsung jadi. Oke, berarti dia nggak perlu bikin migration script gitu ya. Tinggal disynchronize aja jadi true. Oke, synchronize jadi true, nanti otomatis tabelnya bakal dibuat. Canggih, teman-teman. Canggih ya. Kita lihat strukturnya ada customer name dan email ya. Sesuai dengan yang kita definisikan di customer entity.txt. Nah, sesuai dengan ini ya. Oke, berhasil kita buat tuh. Coba saya tambahin field baru ya. Ini tes doang ya, teman-teman ya. Apa ya? WhatsApp. Kita lihat apakah ke-update juga. Ya, ke-update juga ya, teman-teman. Jadi nanti kalau pengen pengen nambahin field baru bisa langsung di sini ya. Oke. Bisa langsung di sini ya, teman-teman ya. Coba kalau saya hapus, apakah akan kehapus otomatis? Ya, kehapus otomatis juga. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Langsung kita coba ya sekarang ya. Kita coba. Nah, ini kan tadi kan kita proteksi ya. Jadi ya kalau kita klik ya dia masuk ke unauthorized. Nah, jadi kita harus buka dulu middleware-nya. Nah, ini dibikin true aja nih. Set. Nah, nanti kalau kita akses sekarang sudah bisa ya, teman-teman seharusnya. Nah, customer-nya datanya kosong. Sekarang kita tambahin data baru menggunakan metode post. Kita coba masuk datanya Alex at Waterboom. Saya masukin lagi satu lagi Matt at Waterboom. Matt. Nah, saya masukin lagi di situ ada Kronos. Kronos at Waterboom. Saya masukin lagi satu lagi siapa ya? Satu lagi Reja ya. Reja at waterboom.com. Nah, kita lihat ya, masuk ya teman-teman datanya. Datanya masuk. Oke, kita lihat di NestDB-nya masuk juga ya, datanya masuk semua tuh. Ada Alex, ada Matt, ada Kronos, ada Reza gitu ya. Lalu kita lihat lagi untuk update-nya saya ganti jadi Andre. Nah, siapa yang mau kita ganti? Saya mau ganti Reza deh. Set. Nah, kita lihat apakah ke-update si Reza menjadi Andre. Kita refresh saja. Ya, berubah ya menjadi Andre, teman-teman. Fitur update-nya berjalan. Sekarang coba saya delete si Reza. Oke, kita lihat refresh. Ya, si Reza kehapus ya. Nah, sampai sini ini CRUD-nya sudah berjalan, teman-teman ya, sudah berjalan. Dan menurut saya tidak sulit ya, tidak sulit. Oke, yang penting kita tahu step by step-nya aja. Tadi step by step-nya kita bikin entity-nya dulu ya. Install dulu ya, install dulu type ORM-nya. Setelah diinstal type ORM-nya, kita bikin entity. Nah, setelah kita bikin entity, kita bikin service. Nah, bikin service. Nah, service ini yang akan terhubung langsung ke database-nya.
Ya, jadi kita kalau mau bikin query ya di sini teman-teman, di service ya, bukan di controllernya. Nanti di controllernya dia tinggal manggil-manggil aja tuh, tinggal panggil service-nya. Customer service get all customer, customer service create customer, customer service update customer. Nah, jadi dia tidak berhubungan langsung dengan type ORM-nya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya supaya dia berada pada layer terpisah sehingga nanti kalau pengen dites kelasnya ya kita nggak perlu bawa-bawa controllernya. Tujuannya itu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini query-nya ternyata kalau untuk nyari data customer cukup mudah ya. Ini itu sama dengan query select all from customer ya, teman-teman ya. Nah, karena kita menggunakan ORM, penulisannya jadi seperti ini doang. Customer repository titik find ya. Tuh. Nah, kalau yang ini sama dengan create ya. Ini sama dengan insert. Nah, yang ini. Nah, kalau yang ini sama dengan update ya. Set. Nah, yang ini ya. Nah, kalau yang ini sama dengan delete from customer. Ya, kalau kita menggunakan SQL query, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita rapiin kodenya. Ini terlalu kacau ya kodenya. Ini semuanya berada di root. Nah, ini saya tidak merekomendasikan struktur seperti ini. Oke. Kita bikin aja di sini folder model. Lalu kita bikin lagi namanya service. Ya, model service. Service-nya kita taruh di sini. Set. Nah, modelnya kita taruh di sini. Nah, oke. Lalu apa lagi? Middleware-nya. Middleware-nya pun kalau pengen dipisah bisa juga nih. Kita bikin direktorinya namanya middleware. Nah, lalu kita taruh atas nih middleware. Nah, jadi dia berada pada direktorinya masing-masing, tidak nyatu ya teman-teman ya. Kalau nyatu nanti agak sulit untuk memaintenance-nya. Seperti itu. Oke, nah sampai sini kita sudah bisa menyelesaikan bagian middleware sama DB query. DB query-nya cukup mudah ya. Ternyata gitu doang teman-teman, tinggal pakai .find one by, .delete, .save, sesimpel itu teman-teman, simple itu. Oke, nah tapi saran saya kalau teman-teman pakai ORM, pastikan ORM-nya itu support untuk bikin query manual ya. Kita coba lihat nih. Manual query JS. Nah, apakah dia support? Kita lihat ya. Tuh. Nah, ini harus bisa nih menggunakan query manual, teman-teman. Tuh, kalau pengen pakai query manual, bisa pakai .query. Kita coba ya, pakai .query. Misalnya di bagian sini ya. Nah, ya. Nah, ini pun teman-teman harus tahu kalau meskipun kita pakai ORM, kita bisa pakai menggunakan manual query ya, atau raw query ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa menggunakan query seperti ini ya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu nih keterbatasan ORM itu seperti apa. Takutnya nanti teman-teman punya project yang query-nya sangat rumit dan itu agak sulit diterapkan dengan ORM. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita menggunakan raw query. Tuh, ya, tinggal tulis aja nih query-nya. Select all from bla bla bla. Oke. Seperti itu. Terakhir sudah ya, sampai situ saja teman-teman. Oke. Sampai sini kita sudah paham enggak, saya ulang ya, teman-teman. Saya ulang. Nah, pertama-tama ya kita bikin project Nest.js-nya dulu. Oke. Teman-teman bisa lihat di dokumentasinya langsung. Oke, cara bikin project-nya gampang, tinggal install Nest.js CLI-nya, lalu ketik Nest new project name. Oke. Nah, lalu ketika teman-teman install ada file yang namanya itu appmodule.ts. Nah, kita akan sering-sering membuka appmodule.ts karena ketika nanti teman-teman mendeklarasikan controller dan service ya dan juga type ORM itu perlu diatur di app module ya. Nah, lalu kita juga udah explore tadi terkait dengan routingnya. Nah, ternyata bisa langsung pada filenya. Nah, dengan membuat file baru
dengan nama customer.controller.ts, lalu kita definisikan nama endpoint-nya di sini menggunakan meta ya. Add controller, masukkan endpoint gitu, customers. Oke, nah kita juga sudah explore tadi routing-nya untuk bikin endpoint get ya, tinggal tulis add get, add post, add put. Oke, dan kalau ada query parameternya tinggal pakai titik 2 id seperti ini ya. Lalu untuk DB query-nya itu tidak kita lakukan di controller tapi kita bikin service baru. Kita bikin service teman-teman. Nah, jadi nanti yang berkomunikasi secara langsung dengan database adalah service-nya. Namanya adalah customer service. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk modelnya itu kita bikin di sini. Dan ternyata model di Nest.js itu, oke, itu dia udah otomatis dibuat ya. Jadi kalau kita bikin model otomatis akan membuat tabel di database. Oke, saya tidak tahu itu bakal bagus atau enggak gitu ya. Karena kalau migrasi di Laravel itu kelebihannya dia nanti kalau teman-teman tiba-tiba pengen buang kolomnya dan pengen ke downgrade ya ke versi sebelumnya itu bakal lebih mudah teman-teman. Nah kalau di Nest.js ini saya nggak tahu nantinya bakal jadi kayak gimana. Dia mungkin ada caranya tersendiri ya teman-teman ya.